Bahkan khusus untuk pembelian Innova Zenix Hybrid, Yaris Cross Hybrid, dan Toyota Alphard Hybrid, selain mendapatkan promo bunga 0%, Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis asuransi all risk selama 1 tahun dan free biaya administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas gak ya badan kecil naik mobil segede ini gitu ya? SUV terbaik dari Toyota, yaitu Toyota Land Cruiser VXR 2025. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, update-nya seperti apa, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo menarik dari Toyota, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Aprian, Sales Marketing Plaza Toyota Grand Garden. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812 7217 0930. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung langsung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Plaza Toyota Grand Garden yang beralamat di Jalan Panjang nomor 25, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Patokannya di seberang apartemen Wang Plaza. Selain melayani pembelian mobil Toyota yang baru, Plaza Toyota Grand Garden juga melayani servis dan pembelian spare part. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis mobil Toyota kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami atau bisa hubungi Aprian terlebih dahulu. Biar Aprian bantu jadwalkan booking servisnya, sehingga Bapak Ibu di saat datang ke showroom kami nanti, Bapak Ibu tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota baru, tentunya Aprian sudah siapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya ini Toyota Land Cruiser. DP-nya mulai dari 600 jutaan saja. Kemudian untuk Toyota Alphard, DP-nya mulai dari 400 jutaan saja. Lalu ada Toyota Velfire, DP-nya mulai dari 400-an jutaan juga. Kemudian untuk Toyota Fortuner, DP-nya mulai dari 90 jutaan. Untuk Toyota Kijang Innova Zenix, DP-nya mulai dari 40 jutaan saja. Lalu untuk Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Race, DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% saja untuk tenor 1 tahun, dan kita masih punya promo bunga-bunga menarik lainnya untuk pembelian tenor 2 tahun hingga sampai 8 tahun. Bahkan khusus untuk pembelian Innova Zenix Hybrid, Yaris Cross Hybrid, dan Toyota Alphard Hybrid, selain mendapatkan promo bunga 0%, Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis asuransi all risk selama 1 tahun dan free biaya administrasi. Lalu yang keempat, kita akan memberikan paket servis gratis selama 3 tahun atau 60.000 km yang meliputi oli, jasa, dan spare part. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Toyota yang baru, Bapak Ibu cukup hubungi Aprian saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating langsung tanpa diundi. Jadi bagi Bapak Ibu yang cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Aprian ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Aprian.
Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Aprian dari Plaza Toyota Green Garden. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota nanti bisa konsultasi ke Mas Aprian. Nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap Toyota, termasuk harga lengkap dari Land Cruiser dan beberapa mobil-mobil SUV lain. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Toyota Land Cruiser VXR 2025 yang merupakan Land Cruiser tipe terlarisnya. Kita lihat di sini dari atas kacanya tentunya ini sudah dilengkapi dengan ADAS atau Toyota Safety Sense yang sudah 3.0, di mana dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi pada saat aktifkan cruise controlnya kemudian mendapati kendaraan di depannya yang lebih lambat, dia akan menyesuaikan kecepatan kendaraannya mengikuti kendaraan depannya secara otomatis. Bahkan dia bisa stop and go dari kecepatan 0 sekalipun. Jadi kalau diaktifkan di kemacetan ini juga bisa gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan pre-collision system dan pedal miss control yang bisa melakukan pengereman otomatis. Ketika dirasa bahaya, driver belum menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman secara otomatis untuk menghindari kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist atau lane departure alert yang bisa menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah marka jalan sehingga akan lebih aman juga. Lalu dilengkapi juga dengan blind spot monitoring supaya kita lebih hati-hati juga. Juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert yang bisa memberikan peringatan ketika kita mau mundur ternyata ada objek yang melintas di belakang sehingga kita juga akan lebih waspada. Lalu yang terakhir, dia juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur Toyota Safety Sense atau ADAS yang ada di Toyota Land Cruiser ini, apalagi sudah 3.0, tentunya juga akan lebih aman dibandingkan mobil-mobil yang belum mendapatkan ADAS. Dan kita lihat di sini, dari desain grillnya, ini tampangnya kelihatan mengotak gitu ya. Modelnya garis-garis horizontal berpadu antara warna chrome, warna-warna satis chrome atau silver, kemudian juga warna-warna hitam doff. Jadi dia berpadu sehingga kelihatan memang sangar, kelihatan gagah gitu ya. Kemudian di kanan kirinya juga ada ornamen garis-garis juga warna hitam doff. Kemudian di bumper bawahnya ini kanan kiri dia ada corner sensor ya. Bahkan di bagian tengahnya dia juga ada sensor lagi ya. Jadi di depan ini dia ada 4 sensor. Kemudian di bawah logonya dia juga ada kamera depan karena sudah ada kamera 360. Lalu kita lihat untuk lampu-lampunya. Lampu di RL-nya ini dia di bagian bawah sudah LED, modelnya garis. Kemudian bisa bergantian dengan lampu senjanya dan lampu sennya juga sudah sequential. Dan untuk lampu utamanya dia sudah pakai LED proyektor ya, baik untuk lampu dekat ataupun lampu jauhnya. Dan di bawah juga masih mendapatkan fog lamp dengan lampu LED juga di kanan kiri dengan housing yang kelihatan sporty juga ya, motif-motif honeycomb. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota Land Cruiser VXR 2025 yang dari depannya memang kelihatan SUV yang megah, gagah, dan kelihatan agresif. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk buka kap mesinnya ini menarik karena dia sudah hidrolik gitu ya. Apalagi ini mobil tinggi gitu ya. Kemudian juga berat tentunya kap mesinnya ini. Jadi kalau dibantu hidrolik ini memang sesuai gitu ya. Apalagi memang ini termasuk mobil kelas SUV premium gitu ya. Dia pakai mesin diesel 3300 cc DOHC dengan teknologi twin turbo sudah Euro 4 ya. Jadi teknologinya sudah terbaru, dimana dengan mesin ini dia memiliki tenaga di 305 PS pada 4000 rpm dan torsi maksimal di 71,4 kgm pada 1600 sampai 2600 rpm. Jadi memang secara mesin ini cukup besar juga tenaganya, torsinya, bahkan dia nggak bau solar banget gitu ya. Jadi memang bener-bener sudah ramah lingkungan dengan teknologi Euro 4 ini. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini untuk ukuran velgnya juga cukup besar, R20 warnanya chrome dengan profil ban di 265/55. Sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist, bahkan ada Hill Down Assist. Jadi pada saat di tanjakan aman, di turunan juga aman, bahkan bisa melewati kemiringan 45 derajat sekalipun gitu ya. Dan ngomongin Land Cruiser ini juga mobilnya tinggi gitu ya, dengan ground clearance 235 mm atau 23,5 cm. Ini juga akan mumpuni kalau teman-teman bawa ke segala medan. Lalu di bawah pintu-pintunya dia ada footstep ya, ini cukup lebar, di finishing warna black dove di bagian atasnya. Untuk spionnya ini di finishing warna chrome, dilengkapi dengan lampu sein,
Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan sudah auto retractable, auto folding, dan tentunya ada kamera samping juga ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 lengkap dengan lampu welcome LED juga. Untuk handle pintunya dia model tarik, ada warna body dan berpadu list warna chrome juga, jadi kelihatan elegan juga. Lengkap dengan smart entry ya, modelnya dia scan. Lalu di bagian belakangnya untuk handle pintunya juga sama, model tarik, warna body dan ada list chrome-nya juga. Dan untuk roda belakangnya tentunya juga sudah pakai rem yang cakram juga ya, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Land Cruiser VXR 2025. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan antena model Street View atau shark fin antena. Kemudian ada roof spoiler warna body lengkap dengan head mount stop lamp di bagian atas dalamnya. Untuk kacanya juga sudah pakai kaca yang anti bun ya, atau kaca defogger. Jadi ada garis-garisnya lengkap dengan wiper belakang juga. Di bagian tengahnya dia dilengkapi dengan kamera belakang. Plus di bumper bawahnya juga masih ada 4 sensor juga ya untuk keamanan saat kita lagi mundur. Untuk lampu-lampunya di sini juga cukup menarik ya, dimana untuk lampu malamnya sudah LED, lampu remnya LED, kemudian lampu sen dan lampu mundurnya juga LED. Bahkan di bagian tengahnya juga dilengkapi dengan lampu fog lamp belakang gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Land Cruiser VXR 2025. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, ada tombol lock, unlock, kemudian untuk membuka bagasi belakangnya juga bisa dari remote juga, ada tombol alarm juga, ada logo Toyota dan warna-warna chrome ya. Di bagian belakangnya juga dia ada tulisan Land Cruiser, motifnya juga kelihatan elegan ya, warna-warna chrome dan black glossy juga. Jadi ini sudah keyless seperti ini, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalkan mau ngunci atau mau masuk nggak perlu pegang kunci gitu ya. Seandainya kita contohnya mau ngunci gitu ya, teman-teman cukup scan aja jari kita, ini sudah bisa mengunci. Dan langsung terlipat juga spionnya. Saat kita unlock atau mau buka kuncinya, tinggal masukkan jari kita aja seperti ini ya. Jadi nggak perlu ngeluarin kunci, sudah terbuka lock dari pintu-pintunya dan spionnya juga langsung membuka. Oke, kita buka, kita bongkar interior dalamnya. Untuk rodin depannya ini didominasi warna hitam ya, dari atas sampai bawah. Menariknya bahannya ini sudah soft touch ya, jadi kalau teman-teman nyender nggak terlalu keras jadinya di bagian atas. Kemudian di armrestnya juga dilapis kulit cukup empuk juga ya, tebal. Ada lapisan wooden panel juga di sini, handle pintunya dilapis chrome. Ada memory seat ya, untuk jok depannya ini ada 3 pilihan. Kemudian ada tombol pengaturan spion ya, termasuk melipat, central lock, dan pengaturan untuk kaca-kaca jendelanya ini sudah all auto semuanya ya, sampai di kaca-kaca belakangnya juga. Di bawah ini ada speaker utamanya. Ngomongin speaker Toyota Land Cruiser, ini dia pakai speaker JBL ya, jadi mereknya juga cukup premium. Lalu di bagian bawah ini juga ada satu cup holder, ada door pocket kecil juga, dan ada tambahan lampu juga ya. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini juga ada pegangan tangan ya pas mau masuk, jadi akan memudahkan kita juga. Dan kita lihat dari dashboardnya ini sekarang kelihatan simple gitu ya untuk Land Cruiser terbaru ini, dengan warna hitam secara dominan. Dan menariknya bahan dashboardnya pun empuk ya, jadi bukan plastik-plastik keras, tapi ini semuanya sudah empuk gitu ya. Ada Twitter juga di bagian kanan, tentunya merek JBL ya, ada logonya. Lalu di sini juga banyak tombol-tombol, mulai dari untuk membuka bagasi belakang secara elektrik bisa dari sini, ada tombol auto high beam juga ada tombol untuk VSC, kemudian ada tombol parkir assist juga, dan ada tempat untuk naruh e-tol juga atau kartu lain di sini ya. Dan menarik, di bawah sini di bagian lutut drivernya juga ada airbag ya. Kemudian untuk ban joknya tentunya sudah dilapis kulit, bahannya warna hitam semuanya, ada bintik-bintik yang integrate AC-nya juga, jadi ada pendingin dan pemanas joknya. Kemudian juga di sini ada airbag juga ya di bagian samping sini, di bagian jok kanan kiri. Pengaturan-pengaturan juga sudah elektrik ya. Ada pengaturan untuk sandarannya elektrik, kemudian maju mundurnya elektrik, untuk naik turunnya juga elektrik ya. Jadi semuanya sudah elektrik, bahkan ada pengaturan lumbarnya atau untuk di bagian pinggang. Ini juga bisa disetting ya, ada 4 pengaturan. Jadi total ada 10 pengaturan yang sudah elektrik untuk di bagian kursi drivernya. Bahkan ini juga ada memory seat tadi ya. Jadi pada saat hidupkan mesin, dia nanti akan setting ke memori yang sudah kita setting sebelumnya juga.
Kita langsung hidupkan mesin aja ya. Jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di kiri ya, di samping head unit audio tengahnya. Kita hidupkan. Nah, saat kita hidupkan, kita lihat ya, tampilan speedometernya juga sudah full animasi digital ya. Jadi sudah layar LCD yang cukup besar, baik RPM kilometernya digital, MID-nya juga digital. Indikatornya juga cukup lengkap karena sudah ada ADAS juga gitu ya. Jadi akan terlihat secara jelas semuanya di bagian speedometer ini semuanya. Selain itu, dia juga masih ada head-up display ya, atau HUD, yang tentunya ini akan membantu kita untuk melihat bagian dari speedometernya tanpa melihat speedometer ya. Jadi keterangan-keterangan atau indikator-indikatornya akan kelihatan, seperti misalkan kita aktifkan ADAS gitu ya, akan keluar semua di sana, kecepatan kita, posisi transmisi juga kelihatan semuanya ya. Jadi tentunya ini akan membuat fokus kita lebih ya. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke, sudah dilapis kulit dan ada lapisan wooden panel juga, menambah kemewahan tentunya ya. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome, ada airbag juga di bagian tengah. Kemudian di kanan tombol-tombolnya cukup banyak ya, ada pengaturan untuk adaptive cruise controlnya juga yang bisa di reset untuk kecepatannya, diatur naik turunnya juga. Kemudian ada tombol lane keeping assist, ada mode untuk pengaturan head unit audio dan mengganti-ganti channel juga di sini. Dan di kirinya ada tombol untuk angkat telepon, kemudian untuk pengaturan dari speedometer dan juga untuk volume audio dan voice command-nya juga. Dan yang menarik, setirnya ini bisa diatur juga naik turun ya, dan dia sudah elektrik ya. Jadi pada saat kita nyetir sambil ngubah gini juga bisa gitu ya, untuk maju mundurnya cukup banyak. Kemudian untuk naik turunnya juga bisa elektrik kayak gini ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik bahkan secara elektrik gitu ya. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar lampu-lampunya dan ada pilihan auto juga. Kalau diaktifkan autonya, nanti pada saat kita memasuki tempat yang gelap nanti akan hidup otomatis untuk lampu utamanya. Dan di kiri juga ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya. Menariknya juga ada pilihan auto rain sensor ya. Jadi pada saat kita aktifkan autonya, pada saat hujan nanti wipernya akan hidup secara otomatis tanpa kita harus nyalakan wiper secara manual juga. Jadi cukup canggih dan lengkap juga. Di tengah dilengkapi juga dengan head unit audio touchscreen, modelnya kayak segi panjang gitu ya, sekitar 15 inan. Di sini fitur-fiturnya cukup lengkap juga, ada koneksi ke radio, kemudian telepon, Android Auto, Apple CarPlay, lengkap semuanya. Bahkan dilengkapi juga dengan Maps di sini ya. Teman-teman kalau misalkan mau kemana jadi cukup mudah. Kemudian di sini ada koneksi ke Bluetooth, lalu untuk koneksi ke telepon, dan di sini untuk pengaturan dari kendaraannya gitu ya, sesuai dengan kita mau mengemudi off-road atau enggak gitu ya, perjalanannya seperti apa gitu ya, ada juga. Dan pengaturan lainnya ini juga ada lengkap gitu ya. Dan saat kalau kita rubah R atau mundur gitu ya, tentunya yang ditampilkan adalah kamera 360 gitu ya. Jadi kameranya sudah lengkap sekeliling mobil ini. Di bawahnya juga ada kisi AC utamanya, ada 2 buah blower dengan lilis warna chrome juga. Di tengahnya dilengkapi dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Kemudian juga ada tombol-tombol untuk pengaturan AC-nya yang sudah digital ya, seperti pengaturan untuk suhunya. Ini juga bisa pemanas pendingin juga gitu ya di kanan kiri karena sudah 3 zone. Jadi antara kanan kiri beda, bahkan di belakang juga bisa disetting beda lagi gitu ya. Selain itu juga ada tombol untuk heater atau pendingin joknya juga di kanan kiri karena sudah integrate dengan AC juga. Jadi kalau misalkan lagi kedinginan, teman-teman bisa panasin joknya juga gitu ya. Ada pilihan auto juga, sudah ada auto climate lengkap dengan sinkronis ya, karena 3 zone tadi tetap bisa sinkronis juga. Bahkan untuk udara yang dikeluarkan ini juga sudah Nano X ya. Selain dia ramah di kulit, dia juga sudah anti bakteri juga. Jadi memang ya mobilnya Sultan gitu ya, SUV-nya Sultan. Jadi memang cukup lengkap, termasuk ada air purifiernya yang tentunya ramah di kulit juga. Lalu di kiri juga dia ada laci utamanya ya. Ini cukup besar, bersusun atas bawah. Kemudian ini juga soft touch gitu ya, bukan plastik keras. Lalu di bawah juga ada airbag untuk di bagian lutut penumpang depannya. Di bagian atasnya ini juga empuk ya, tadi dashboardnya lengkap dengan airbag juga untuk penumpang depan. Di bagian pojokan juga ada 2 speaker ya, termasuk Twitter, tentunya merek JBL. Di bagian pilar A-nya ini juga ada pegangan tangan ya untuk penumpang depan kalau pada mau masuk ke dalam. Kemudian di tengah ini juga ada tempat penyimpanan terbuka cukup besar ya, ada tombol kamera 360 di sini, kemudian ada untuk security system juga. Dan menariknya di sini kelihatannya rata, tapi bisa kita pencet nih. Nah, di sini banyak colokan-colokan, ada Type-C 2 kanan kiri, ada HDMI, dan juga ada power outlet juga nih. Jadi kalau teman-teman butuh seperti apa colokannya, ada semuanya di sini gitu ya. Jadi kalau mengecas handphone nggak perlu khawatir gitu ya. Bahkan di sini juga dilengkapi dengan
wireless charger juga, selain ada colokan-colokan di depan yang cukup banyak tadi. Untuk transmisinya di sini AT ya, 10 speed, jadi cukup panjang nafasnya, bahkan sudah Tiptronic juga, bisa diatur manual matic juga gitu ya. Jadi bisa diturunkan gigi secara manual ala mobil sport juga. Lalu ada tombol untuk differential lock, kemudian untuk pengaturan 4x4-nya ya, baik di medan berat atau di medan low gitu ya. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan. Rem tangannya elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Lalu di sini juga ada drive mode-nya ya. Ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan seperti Sport, Sport Plus, kemudian Custom juga bisa. Kemudian juga ada MTS untuk pengaturan secara otomatis baik untuk torsi, suspensi, menyesuaikan dengan kondisi jalanan off-road-nya. Lalu ada tombol down assist control dan cruise control ya. Ini dia juga untuk kebutuhan medan off-road juga gitu ya. Jadi bisa dipakai ketika teman-teman lagi di medan yang off-road. Jadi memang banyak tombol-tombol untuk kebutuhan off-roadnya. Kemudian di sini juga ada lapisan-lapisan wooden panel gitu ya, jadi kelihatan elegan. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang kelihatan simple gitu ya untuk Land Cruiser ini, tapi tetap kelihatan nuansanya modern dan sporty. Kemudian di bagian tengah ini spion dalamnya dia sudah auto dimming juga, ada tempat untuk menyimpan kacamata di sini. Kemudian di kanan ini juga dia ada dashcam ya, jadi pada saat teman-teman jalan gitu ya, kalau ada kejadian-kejadian bisa di-record juga, kalau ada apa-apa teman-teman punya bukti gitu ya, yang tentunya dalam bentuk video. Kemudian di tengah ini juga ada lampu cabinnya, ini menariknya sudah LED ya, kanan kiri, dan kelihatan tampil elegan juga, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Kemudian ada tombol untuk membuka sunroofnya ya, karena sudah ada sunroofnya. Oke, untuk bukanya tinggal tekan aja ya yang tulisan open, sekali tekan sunroofnya akan langsung terbuka, dan menariknya juga di sini langsung ikut ya untuk plafonnya ya. Kalau belum terlalu lebar teman-teman bisa tekan lagi. Nah ini lebar banget. Untuk tutupnya dia juga sudah elektrik ya, tinggal pencet seperti ini, kacanya tertutup full. Plus kalau teman-teman mau buka belakang sedikit juga dia bisa ya, seperti ini, tutupnya juga elektrik kayak gini ya. Cuman untuk tutup plafonnya harus manual seperti ini ya. Kemudian di kanan kirinya juga ada sun visor ya. Ini menariknya sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, bahkan dilengkapi juga dengan lampu tambahan yang sudah LED di atasnya. Jadi kalau mau ngaca di malam hari tentunya akan terang juga gitu ya. Selain itu juga di kanan kirinya dia masih mendapatkan pegangan tangan retract nih, baik untuk penumpang depan ataupun di atas drivernya juga. Jadi cukup lengkap. Lalu di jok depannya tentunya juga ada seat belt ya, sudah 3 titik penguncian kanan kiri, sudah pro tensioner dan fast limiter juga. Headrestnya juga sudah adjustable juga, tentunya sudah dilapis kulit ya. Juga dilengkapi dengan airbag samping di bagian joknya, di bagian pengaturannya juga dia sudah elektrik semuanya. Door trim untuk di baris keduanya juga kayak depannya ya, jadi di bagian atas ini juga termasuk bahan empuk gitu ya untuk plastik-plastiknya. Handle pintunya dilapis chrome, ada tweeter juga di atas, tentunya merek JBL. Ada lapisan wooden panel juga lengkap dengan tombol untuk pengaturan kaca jendelanya yang sudah auto. Ada laci kecil juga di atas ini, dan armrestnya juga sudah dilapis kulit ya, cukup empuk karena cukup tebal. Dan di bawah juga ada speaker utamanya lagi, kemudian ada lampu penerangan juga, dan ada 2 cup holder serta door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah saat mau masuk di sini juga ada pegangan tangan ya, ini akan memudahkan kita kalau mobil tinggi kayak gini. Oke, kita tutup. Nah di bagian baris keduanya ini lega banget ya, jadi ini jauh jaraknya. Kemudian di bagian atas juga masih tinggi, dari tinggi sensor pertujuan masih 10 jari lebih. Ada pegangan tangan retract juga kanan kiri, yang sudah ada gantungan juga di kanan kiri. Ada blower AC belakangnya juga di sini kanan kiri. Lampu-lampunya di tengah ini sudah LED juga ya, ada 2, dan dia juga kelihatan modern ya tampilannya. Kemudian di bagian kanan kiri di sini juga dia ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian, termasuk tengahnya kalau ada penumpang juga sudah 3 titik. Ada 3 headrest juga termasuk tengahnya. Kalau misalkan lagi berdua atau sendiri juga dikasih armrest juga ya, yang tentunya sudah dilapis kulit karena joknya sudah dilapis kulit. Dan kalau ditekan tombolnya ini akan keluar untuk naruh botol minum, ada 2 tempat seperti ini juga. Dan di bawah juga ada isofix di kanan kirinya. Jadi kalau teman-teman mau nambah kursi baby akan lebih praktis dan mudah gitu ya, tinggal ikat-ikat di sini aja. Di bagian depan juga ada kantong-kantong di sini ya, kanan kiri. Kemudian di tengah dia ada pengaturan AC-nya juga gitu ya. Dan menariknya
Ini arah semburannya juga bisa diatur sendiri gitu ya. Jadi nggak ngikutin depannya, bisa ke badan ke kaki juga. Bahkan ada pilihan auto, ada pendingin dan pemanas joknya juga gitu ya. Di bagian bawahnya colokannya juga banyak nih. Type-C, kemudian ada power outlet, ada HDMI juga gitu ya. Kemudian juga ada iPod juga ya, karena bagian belakang ini dia sudah ada monitor 2 yang independen. Dan kita lihat ya, fitur-fiturnya ada radio, koneksi ke Bluetooth, USB, kemudian Mairakas, HDMI juga bisa gitu ya. Jadi memang ini dibuat independen, makanya ada colokan di bawah tadi juga gitu ya. Dan yang menarik lagi, untuk di bagian jok baris keduanya ini, kanan kiri juga ada SRS airbag lagi gitu ya. Jadi selain ada airbag di pilar sampai belakang, di jok baris keduanya pun dia ada airbag lagi ya. Kalau biasanya hanya di jok depan aja, tapi tengahnya juga tetap ada airbag. Sekarang kita masuk interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini juga simple ya. Jadi sekali jebretan ini sudah bisa terlipat full kayak gini. Aksesnya juga luas ya. Untuk masuk cukup mudah. Nah, ini jaraknya juga jauh gitu ya. Jadi nggak usah kita majuin, udah dapat jarak seperti ini. Cuman memang kursinya ini agak rendah gitu ya. Kemudian ada headrest juga kanan kiri. Kemudian di bagian kanan kirinya ini juga banyak tombol-tombol. Ada tombol untuk ngatur sandarannya ya, seperti ini. Jadi sudah elektrik kayak gini. Bahkan ada tombol juga untuk ngelipat joknya juga ya di kanan kirinya ini ya. Kita contohkan yang di bagian kanan. Ini kalau kita tekan tombol di sini, nah joknya bisa terlipat kayak gini ya. Nanti headrestnya langsung lipat full gitu ya. Ini sampai bener-bener bisa ngelipat banget gitu. Kemudian untuk balikinnya juga sama, tombolnya di sini juga gitu ya. Jadi cukup praktis. Dan ada tombol yang dari belakang juga nanti ya, pas di bagasi kita akan tunjukkan juga. Jadi banyak tombol, ada 2 cup holder juga di kanan kirinya, ada laci penyimpanan juga di bagian kanan ya, terbuka. Di atasnya juga ada blower AC lagi, ada pegangan tangan retract, dan ada lampu cabin tentunya juga sudah LED juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk buka bagasi ini sudah elektrik ya, bisa langsung dari belakang kayak gini. Terus teman-teman juga bisa buka tutup dari remote-nya juga ya, di tombol yang tadi. Lalu juga ada tombol dari dalam juga ya, semuanya sudah elektrik. Kita lihat bagasinya memang nggak terlalu luas kalau semua joknya dipakai gitu ya. Tapi teman-teman bisa lipat jok baris ketiganya. Ini pelipatannya cukup unik karena ada tombol di sini. Teman-teman misalkan mau lipat ya sebelah kiri gitu ya, tinggal tekan tombol ini aja seperti ini. Terus ya, nah dia akan terlipat langsung untuk headrest ya, lalu terlipat full seperti ini. Yang sebelah kanan juga sama ya, seperti ini. Bisa dilipat rata dengan lantai dua-duanya kayak gini jadinya. Atau kalau teman-teman mau dibalikin lagi juga tekan tombol di sini aja ya. Langsung dua-duanya juga bisa pencet bareng. Nah, nanti akan terbuka langsung seperti ini. Jadi menarik ya, memang cukup canggih gitu ya. Lalu di bagian kiri juga dia ada lampu penerangan, kemudian ada tempat penyimpanan kecil juga di sini. Untuk naruh toolkit dongkraknya ada di sini ya, di dalam. Jadi cukup praktis. Kemudian juga di sini ada colokan ya. Ini modelnya rumahan. Ini sampai di 100 watt juga. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota Land Cruiser VXR 2025 ya. Update-nya tadi teman-teman sudah lihat sendiri seperti apa spek dan fitur-fiturnya. Jadi memang kalau ngomongin Land Cruiser ini bukannya kelas cumi darat gitu ya. Tapi memang ini adalah mobil yang biasa dia didampingi sama mobil-mobil Fortuner, Pajero gitu ya, yang tetot. Nah, ini biasanya di belakangnya gitu ya. Jadi memang boleh dibilang apakah mobil ini adalah rajanya SUV di Indonesia? Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Land Cruiser ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Aprian, nomornya di bawah, bisa langsung di japri yang barangkali teman-teman pengen lihat unitnya gitu ya.
pengen cobain gitu ya rasa berkendaranya, teman-teman bisa langsung janjian ke Mas Aprian di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dibermasukkan di kolom komentar. Saya Adipras, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.